Pemirsa, api di kebakaran Glodok Plaza sudah dalam proses pendinginan dan bagaimana untuk proses evakuasi korban. Mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Nurul Zenita dan Konita Rahman langsung dari lokasi. Ya, kita akan ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah api sudah padam? Valeri, Alka, dan juga pemirsa, sebenarnya tadi sekitar pukul setengah 3 pagi ini proses pemadaman sudah hampir rampung dan juga sudah memasuki ke tahap pendinginan. Namun saat ini api kembali menyala di titik belakang saya melaporkan saat ini. Bisa Anda lihat, Valeri, Alka, dan juga pemirsa, dari layar kaca Anda. Dan tadi proses pemadaman sudah dimulai sejak pukul setengah 10 malam, artinya sampai dengan saat ini sudah 7 jam lebih proses pemadaman api kebakaran di Glodok Plaza ini berlangsung. Ada dua cara yang ditempuh oleh pihak pemadam kebakaran untuk memadamkan api di sini. Yang pertama, dari luar ini menggunakan fire stick dan juga mobil yang memiliki tangga, di mana mobil memiliki tangga ini pihak pemadam kebakaran bisa mencapai api di titik yang cukup tinggi, yaitu ada di lantai 9 atau lantai paling atas atau di rooftopnya. Dan selain itu, untuk dari dalam ini petugas pemadam kebakaran dibagi menjadi 3 tim, yang mana per timnya itu beranggotakan 5 orang. 5 personil pemadam kebakaran yang tersebar di beberapa titik masuk untuk memadamkan api dari dalam. Dan mereka yang masuk dari dalam ini menggunakan APD lengkap. Selain itu, setelah mereka masuk melalui pintu lobi dan masuk melalui tangga darurat dan memadamkan api dari dalam. Selain itu, Valeri, Alka, dan juga pemirsa, memang dari pukul setengah 10 malam tadi sampai dengan sekitar pukul 2 pagi tadi, saya berkali-kali mendengar suara ledakan dan dari pihak pemadam kebakaran ini mengatakan memang di dalam ini yang dijual dari Glodok Plaza ini adalah tempat jual beli barang-barang elektronik. Jadi ketika terjadi kebakaran ini sangat mudah sekali untuk barang-barang di dalam ini meledak. Dan juga yang Anda lihat di layar kaca itu tadinya adalah jendela-jendela kaca. Dan tadi pada tengah malam, pada saat masih proses pemadaman berlangsung, puing-puing di sana itu berjatuhan dan asap yang bisa saya lihat dari bawah tadi malam itu sangat pekat. Dan dari pihak pemadam kebakaran mengatakan bahwa itu karena asapnya sangat pekat karena barang-barang yang terbakar ada banyak sekali barang-barang elektronik. Jadi asap ini jauh lebih pekat ketimbang asap kebakaran jika terjadi kebakaran yang terbakar adalah kayu ataupun plastik. Seperti itu, Valeri dan juga Alka. Selain itu, ada setidaknya 150 personel pemadam kebakaran yang diterjunkan ke sini dengan menggunakan 27 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk sumber airnya di sini aman karena di sini lokasinya dekat dengan Kali Batanghari. Selain itu, Valeri, Alka, dan juga pemirsa, tadi pada malam hari pada awal mula terjadinya kebakaran, sangat banyak masyarakat yang melihat mendekat untuk menyaksikan proses pemadaman berlangsung. Dan tadi pada saat awal mula puing-puing itu berjatuhan, masyarakat sempat agak mendekat ke puing-puing yang berjatuhan itu, di mana di sini juga sebenarnya sudah dipasang garis polisi untuk sebagai batas agar masyarakat tidak melewati batas tersebut. Itu merupakan batas amannya. Namun tadi pada saat pertama kali puing-puing itu berjatuhan, masyarakat pun penasaran dan maju hampir melintasi garis polisi yang telah dipasang. Lalu kemudian dari pihak pemadam kebakaran dan juga dari BPBD DKI Jakarta ini langsung meminta masyarakat, begitu juga meminta kepada awak media yang meliput untuk mengambil gambar pada saat itu untuk mundur agar ke tempat yang lebih aman, karena di sini gedungnya terdapat jendela-jendela kaca di mana ketika terjadi
bawah. Untuk saat ini masyarakat yang tadi malam itu menyaksikan proses pemadaman saat ini sudah mulai sepi, banyak dari mereka yang sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing dan saat ini sudah tinggal tersisa awak media dan juga pihak pemadam kebakaran BPBD dan juga tim medis yang masih bertahan di sini. Sementara itu Valeri, Alka. Baik, Nurul Zenita melaporkan langsung terkait dengan drama 4 jam proses pemadaman yang terjadi di Glodok Plaza. Terima kasih. Kita beralih ke Konita Rahman terkait dengan evakuasi para pengunjung yang sempat terjebak, bagaimana prosesnya. Konita, silakan. Ya, Alka dan juga pemirsa, saat ini saya berada di posko TIS atau posko taktis, di mana ini merupakan tempat pertama para korban yang berhasil dievakuasi. Bisa terlihat juga tempat ini memang juga tempat para damkar apabila berganti shift, karena berdasarkan keterangan para damkar ini melakukan proses pemadaman juga dari dalam dan juga dari luar. Dan di tempat ini juga para damkar bisa bergantian shift siapa nanti yang akan masuk ke dalam untuk melakukan proses pemadaman dari bagian dalam. Dan juga tadi para korban yang berhasil dievakuasi ini berjumlah 9 dan mayoritas yakni karyawan, lalu juga umurnya yakni sekitar wanita hingga lansia. Dan tadi saat mendapatkan pertolongan pertama di posko TIS atau posko taktis ini, semua korban sudah mendapatkan penanganan pertama seperti cek saturasi, lalu juga ada cek tensi. Dan setelah melakukan cek tahap awal tersebut, diketahui bahwa tidak ada yang mengalami luka serius atau luka bakar, sehingga para karyawan ini berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun untuk kondisi dari karyawan yang dievakuasi ini, yakni para karyawan sempat mengalami shock karena kebakaran yang terjadi di dalam gedung Glodok Plaza. Saat dievakuasi ini, para karyawan duduk di area sekitar sini, pemirsa, di area sekitar sini, lalu mendapatkan penolongan dari memang ada tim medis yang juga sudah berjaga saat tadi kebakaran sudah mulai terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan tim medis tersebut langsung menangani dan mengecek kondisi fisik dan juga kondisi lainnya dari para korban. Setelah itu korban, karena memang korban mayoritas yakni karyawan, korban tersebut lalu dijemput oleh karyawan lainnya, sehingga memang saat ini korban yang sudah dievakuasi sudah tidak ada di lokasi kejadian. Namun sebelum dibawa oleh rekannya, tadi para korban ini juga sudah didata terlebih dahulu terkait nama, terkait usia, lalu juga saturasi dan tensinya seperti apa, agar memastikan medikal tetap aman. Lalu juga selanjutnya ini ada tim PMI yang memang terlihat masih berjaga di area TKP, karena untuk saat ini pihak damkar sendiri belum memastikan apakah lokasi di dalam gedung sudah aman atau sudah tidak ada korban, karena saat ini pihak damkar juga masih menelusuri di bagian dalam gedung Glodok Plaza, karena dikhawatirkan masih ada korban atau korban lainnya yang masih terjebak di dalam gedung Glodok Plaza. Dan juga bisa terlihat pemirsa masih terjaga tim kesehatan untuk tetap waspada apabila memang korban masih akan ada. Dan saat ini pemirsa, untuk posisi dari posko TIS atau posko taktis ini tepat berada di depan gedung yang areanya tadi terbakar, dan saat ini juga masih ada proses pemadaman dari luar dan juga dari dalam masih berlangsung. Karena tadi pemirsa bisa saya katakan sekitar
pukul 1 hingga pukul 2 tadi kobaran api mulai membesar dan bisa terlihat juga kaca-kaca di bagian atas gedung ini saat ini juga sudah mulai pecah dan serpihan-serpihan tersebut sudah jatuh ke bawah. Dan di area posko taktis ini tadi terdapat area garis kuning garis kuning polisi, sehingga memang setelah terlihat serpihan kaca tersebut sudah mulai berjatuhan, dari masyarakat, damkar dan juga awak media diharapkan untuk membelakangi bahkan menjauhi garis kuning tersebut. Kembali ke Anda, Valeri Alka di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Konita Rahman. Sebelumnya ada Nurul Zenita. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.